Kembali lagi di channel Catatan Cacatan, dan selamat datang di The Series of the Global Elites episode 2. Serial ini akan terbagi menjadi 5 episode. Di setiap episodenya kita akan membahas keluarga yang berbeda, yang termasuk dalam kategori The Global Elites. Episode sebelumnya kita telah membahas mengenai keluarga Rothschild dan dinasti perbankannya yang tak tertandingi. Bagi yang belum nonton, monggo ditonton dulu ya. Kali ini giliran Rockefeller. Kita akan membahas bagaimana John D. Rockefeller mengubah 50 US dollar menjadi miliaran dolar. Video ini dipersembahkan atas request Bro Rivaldi dan didukung oleh... Simak sampai habis ya. John Davison Rockefeller lahir pada tanggal 8 Juli 1839 di New York. Ayahnya William Avery Rockefeller adalah seorang penipu ulung. Dia mengaku sebagai seorang dokter yang mampu menyembuhkan kanker. Dia mematok harga sampai 25 US dollar untuk sebuah pengobatan. Dia pergi selama berbulan-bulan dari kota ke kota untuk mencari uang. Sementara John dan kelima saudaranya tinggal bersama ibunya Eliza Davison Rockefeller yang sangat religius dan juga disiplin. Ibunya mengajari John cara bekerja, menabung, dan beramal. Pada umur 12 tahun, John bekerja dengan tetangganya dan merawat ayam turki ibunya. Dari sini dia mampu menabung 50 US dollar. Kemudian dia meminjamkan 50 US dollar itu ke seorang peternak lain dengan bunga 7% dalam 1 tahun. John sangat terkesan dengan keuntungan itu. Di tahun 1904 kemudian, John mengatakan, "Kesan saya semakin kuat untuk memperbudak uang, bukan untuk menjadi budak dari uang itu." Di tahun 1853, keluarga Rockefeller pindah ke Cleveland, Ohio, dan John melanjutkan sekolah di sana sampai tahun 1855. Dia sangat pintar dalam matematika dan perlombaan debat. Itu adalah skill yang sangat berguna untuknya di kemudian hari. Musim semi tahun 1855, John menghabiskan 10 minggu di Folsoms Commercial College, di mana dia belajar tentang pembukuan, sejarah komersial, bea cukai dagang, perbankan, dan perdagangan. Dari ayahnya, dia telah belajar membuat kontrak bisnis. Ayahnya sangat teliti dalam urusan bisnis dan sangat percaya pada kekuatan kontrak. Pada bulan Agustus tahun 1855, di usianya yang ke-16 tahun, Rockefeller mulai mencari kerja sebagai seorang akuntan. Dunia usaha pada saat itu sangat buruk di Cleveland, dan John mengalami kendala dalam mencari kerja. Namun pada tahun itu, Cleveland bukanlah kota yang besar, jadi John bisa dengan mudah mengunjungi setiap perusahaan di sana. Sampai akhirnya pada tanggal 26 September dia diterima sebagai asisten pembukuan di Hewitt & Tuttle yang bergerak di bidang perdagangan dan pengiriman. Bosnya sangat terkesan dengan keseriusan dan ketekunannya. Dia sangat jujur dalam bekerja, tidak pernah membuat laporan palsu. Kepribadiannya yang menyenangkan, gigih, dan juga sabar membuat dia disenangi di tempat kerjanya. Bagi bosnya, dia adalah penjaga uang perusahaan terbaik dari tindakan kecurangan atau kenakalan dari karyawan lain. Meskipun begitu, dia tidak mendapatkan bayaran yang setimpal. Tapi, berapapun yang dia dapatkan, dia selalu menyumbang ke gereja dan badan amal setempat. Pada tahun 1858, John dipercaya dengan tanggung jawab yang lebih besar. Dia mengatur transaksi transportasi yang rumit dan pengiriman barang dengan kereta api, kanal, dan perahu danau. Di sini dia mulai terlibat dalam usaha perdagangan dengan modal sendiri. Secara naluriah, John sangat berhati-hati dalam melakukan kegiatan bisnis. Dia menghitung segala kemungkinan dan memastikan itu akan berhasil. Dia akan menerima semua tawaran bisnis tanpa ragu-ragu jika dia yakin itu akan berhasil. Kombinasi kehati-hatian, ketelitian, dan ketetapan hati ini membuat namanya diperhatikan dan dihormati oleh komunitas bisnis di Cleveland. Pada tanggal 1 Maret tahun 1859, John D. Rockefeller terjun ke dunia bisnis. Dia membangun kerjasama dengan tetangganya, Maurice Clark.
Masing-masing menanam modal sebesar 2.000 US dollar dan membentuk perusahaan Clark and Rockefeller yang bergerak dalam bidang perdagangan seperti biji-bijian, gandum, daging, dan barang kebutuhan lainnya. Di tahun pertamanya, mereka meraup 450.000 US dollar. Meski perdagangan sangat kompetitif, perusahaan Clark dan Rockefeller berhasil, sebagian besar berkat kemampuan bisnis alami Rockefeller. Pada tahun 1861, terjadi perang sipil di Amerika Serikat, dan bisnis mereka berkembang pesat. John membayar seseorang seharga 300 US dollar untuk menggantikannya terjun ke medan perang, sehingga John tetap sehat untuk menjalankan bisnis selama perang itu berlangsung. Harga gandum mengalami kenaikan yang cukup banyak, begitu juga dengan keuntungan mereka. Kebanyakan dari penjualan mereka dilakukan berdasarkan komisi, jadi Clark dan Rockefeller tidak memiliki resiko dalam fluktuasi harga. Gaya Rockefeller penuh perhitungan dan akurat. Dia bukanlah tipe seorang pengadu nasib. Dia menghindari spekulasi dan menolak untuk membuat uang muka atau pinjaman. Pada awal tahun 1860-an, Rockefeller menyadari bahwa masa depan bisnis pedagang komisi di Cleveland akan terbatas. Dia yakin kereta api akan menjadi sarana untuk mempermudah pengiriman komoditas pertanian, sehingga ini akan merugikan pihak reseller seperti mereka. Kemudian Rockefeller melihat peluang bisnis pada pengumpulan dan pengiriman bahan industri mentah, bukan komoditas pertanian lagi. Cleveland terletak di tengah antara pesisir timur dan Chicago, dan dapat diakses oleh transportasi darat dan air. Dan pada tahun 1863, dia melihat sebuah peluang baru, yaitu minyak. Pada tahun 1859, teknologi pengeboran sumur di Amerika Serikat sudah sangat maju. Orang-orang mengebor bumi untuk mendapatkan air asin dan disuling untuk mendapatkan garam. Dalam proses pengeboran itu, tak jarang terdapat rembesan minyak yang awalnya dianggap sebagai salah satu faktor pengganggu. Namun beberapa pengusaha justru melihat uang di sana. Pada tanggal 27 Agustus tahun 1859, Edwin Drake dari grup New Haven telah lebih dulu mengebor minyak di Titusville, Pennsylvania. Mereka mengetahui minyak Pennsylvania memiliki kualitas yang sangat tinggi. Tidak mau ketinggalan, John Rockefeller mulai menyelidiki bisnis penyulingan minyak di tahun 1862. Mengikuti keputusan John D. Rockefeller untuk terjun ke bisnis minyak, perusahaan Andrew Clark and Company dibentuk pada tahun 1863. Minyak Pennsylvania berkualitas tinggi. Satu barel mengandung 60-65% minyak penerang, 10% bensin, 5-10% benzoil, dan sisanya adalah tar dan limbah. Untuk meningkatkan efisiensi, John membuat usaha sendiri untuk produksi tong minyak, mulai dari pembelian kayu ek putih, membuat pabrik untuk mengeringkan kayu tersebut, membeli kereta kuda untuk mengangkut kayu, sampai pabrik pembuatan akhir tong kayu. Dia tidak memberikan peluang bagi orang lain untuk mengambil keuntungan dari bisnisnya. Pada Februari tahun 1865, di usianya yang ke-24 tahun, John D. Rockefeller menendang Clark bersaudara dari perusahaan tersebut dengan membeli seluruh saham mereka seharga 72.500 US dollar. Kini John memiliki kendali penuh atas bisnis ini. Alasan John menendang mereka karena keluarga Clark menolak menyuntik dana untuk ekspansi perusahaan. Sedangkan John sangat yakin dibutuhkan ekspansi untuk memperkuat perusahaannya. Pada tahun 1866, John mengajak saudaranya, William Rockefeller, untuk menjadi partner bisnisnya dan mereka membangun kilang minyak di Cleveland yang mereka namai Standard Works. Mereka juga membuka kantor di New York yang dikelola oleh William untuk menangani bisnis ekspor. Tahun 1867, Henry M. Flagler bergabung dan Rockefeller, Andrews & Flagler pun terbentuk. Gue ceritain sedikit tentang Flagler. Flagler berasal dari keluarga miskin. Pada usia 14 tahun, dia meninggalkan bangku sekolah. Tidak mau menjadi beban bagi keluarganya, Flagler pergi ke Ohio untuk mencari rejeki. Lumayan sukses saat berdagang gandum. Rockefeller mengambil gandum darinya untuk dijual kembali. Flagler terjun ke bisnis pengeboran garam, tapi dia bangkrut di tahun 1865.
Dan di tahun yang sama pula, dia bangkit lagi lewat bisnis pembuatan barel minyak dan kantornya berada di gedung yang sama dengan kantor Rockefeller. Mereka berdua memiliki banyak kesamaan, yaitu ambisius, cerdik, dan memiliki niat untuk melakukan ekspansi. Paman dari istri Flagler yang bernama Steven Vanderburg Harkness, dia secara rahasia menginvest ke perusahaan Rockefeller ini. Berkat investasinya inilah, perusahaan Rockefeller mampu melakukan ekspansi bisnis ke tingkat yang lebih tinggi. Pada tahun 1868, Rockefeller, Andrews & Flagler menjadi perusahaan penyulingan minyak terbesar di dunia. Pada tanggal 10 Januari tahun 1870, The Standard Oil Company of Ohio dibentuk dengan proporsi pemegang saham John D. Rockefeller sebesar 30%, William Rockefeller sebesar 13,34%, Henry Flagler sebesar 16,67%, Samuel Andrews sebesar 16,67%, Stephen Harkness sebesar 13,34%, dan O.B. Jennings, kakak iparnya William, sebesar 10%. Selama tahun 1871, Rockefeller mengkonsolidasikan semua perusahaan penyulingan minyak menjadi satu organisasi besar dengan cara membeli seluruh perusahaan kompetitor di Cleveland yang bertujuan untuk memangkas kelebihan stok dan pemotongan harga. Dia mulai dari kompetitor yang terkuat dulu, baru ke kompetitor yang kecil. Dalam waktu 1 tahun, mereka telah membeli hampir semua penyuling minyak di Cleveland. Tidak hanya itu, SDM kompetitor yang dinilai berbakat juga ditarik ke Standard Oil. Jika mereka meminta uang tunai, maka perusahaan tersebut akan menyanggupinya. Di tahun berikutnya, giliran perusahaan di luar Cleveland, termasuk Pennsylvania. John juga membuat perjanjian eksklusif dengan Cornelius Vanderbilt, Raja Kereta Api. Vanderbilt mendapatkan hak eksklusif untuk mengirim minyak Standard Oil. Sebaliknya, Standard Oil mendapatkan biaya pengiriman yang murah dari Vanderbilt juga. Perjanjian ini berakhir ketika Standard Oil membangun jalur pipa minyak sejauh kurang lebih 4.000 mil. Pada titik ini, Rockefeller dan kawan-kawan telah menjadi sangat kaya dan berkuasa. Di tahun 1879, Standard Oil menguasai 90% penyulingan minyak di Amerika Serikat dan 70% produknya diekspor ke berbagai belahan dunia. Kini bisnisnya menjadi sangat besar dan kompleks. Sehingga John D. Rockefeller yang sudah berumur 40 tahun hanya mau mengurus masalah yang penting saja. Di tahun 1882, The Standard Oil Trust pun terbentuk. Pada tahun 1883, keluarga Rothschild cabang Prancis terjun ke bisnis minyak dengan membentuk Benito. Mereka memiliki kilang minyak besar di Laut Hitam. Namun ancaman dari Amerika Serikat dan Eropa memaksa Rothschild untuk melakukan kontak dengan keluarga Nobel. Pada bulan Mei tahun 1884, mereka melakukan negosiasi di Paris. Perusahaan brand Nobel diwakili oleh Alfred Nobel. Ludwig Nobel, salah satu founder brand Nobel, menginstruksikan negosiatornya untuk membahas penjualan 25% saham brand Nobel. Tetapi keluarga Rothschild memberikan 2 pilihan, yaitu mereka ingin memiliki mayoritas saham brand Nobel atau tidak ada deal sama sekali. Brand Nobel memilih pilihan kedua. Brand Nobel menguasai seluruh pasar minyak di Eropa termasuk Rusia, kecuali Prancis yang dikuasai oleh Rothschild. Untuk bersaing di Eropa, Standard Oil secara tiba-tiba menurunkan harganya. Ini memungkinkan karena Rockefeller menguasai 90% dari ekspor Amerika. Trik ini diterapkan berulang di kemudian hari. Karena harganya lebih murah, Standard Oil mendominasi pasar minyak di dunia kecuali Rusia. Pada tahun-tahun berikutnya, brand Nobel berhasil mengambil kembali sepertiga pasar di Inggris. Ini dilakukan bersama-sama dengan keluarga Rothschild. John D. Rockefeller membawa Standard Oil ke tingkat yang sangat tinggi. Di zaman modern, dia dianggap sebagai pengusaha yang paling sukses sepanjang masa. Tetapi dia tetaplah seorang manusia biasa. Selama tahun 1891 sampai 1892, John mengalami gangguan syaraf parsial karena terlalu banyak bekerja. Dia juga menderita depresi dan gangguan pencernaan. Akibat kesehatannya yang terus memburuk, John kehilangan semua rambutnya termasuk alis.
Pada periode ini, kekayaan Rockefeller telah meningkat sedemikian rupa sehingga yang menjadi masalah adalah apa yang harus dilakukan dengan itu semua. Lalu dia memperkerjakan Frederick Gates pada bulan September tahun 1891 sebagai manajer kekayaannya. Pada saat itu, Rockefeller dibanjiri oleh permintaan-permintaan sumbangan dana, baik dari individu maupun yayasan amal. Karena dia terbiasa beramal sedari usia belia, maka dia menyanggupi permintaan tersebut, sekaligus untuk memecahkan masalah kelebihan uangnya. Di tahun 1896, Rockefeller sudah tidak bekerja di kantor lagi, dan dia pensiun pada tahun 1897 di usianya yang ke-58 tahun. Meskipun begitu, dia tetap mengambil bagian dari beberapa kegiatan manajemen sampai tahun 1899. John Archbold yang memimpin Standard Oil dari tahun 1890-an sering meminta masukan dari John Rockefeller. Tidak mengumumkan pengunduran dirinya secara terbuka adalah kesalahan terbesar bagi Rockefeller. Archbold kerap menaikkan harga minyak secara agresif. Konsekuensinya adalah Rockefeller disalahkan atas kebijakan perusahaan tersebut, walaupun dia sudah tidak memiliki peranan penting dalam manajemen. Pada tahun 1909, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menggugat Standard Oil Trust di bawah Undang-Undang Federal Antitrust karena dicurigai telah melakukan praktek pengaturan harga minyak seperti memborong semua persediaan minyak sehingga menyebabkan kelangkaan dan melumpuhkan bisnis kecil, skema perang harga antara anak-anak perusahaan, memanfaatkan kemitraannya dengan perusahaan kereta api untuk membatasi jumlah kereta bagi pengiriman perusahaan lain, membeli semua peralatan pemurnian minyak termasuk suppliernya, dan menolak untuk menjual spare part kepada kompetitor. Setelah 2 tahun pengadilan kasus ini berlangsung, Mahkamah Agung akhirnya menyatakan bahwa monopoli yang dilakukan oleh Standard Oil tidak berlandasan. Perusahaan ini bubar, terpecah menjadi 34 perusahaan. Kedepannya beberapa perusahaan ini saling merger dan berubah menjadi BP, ExxonMobil, dan Chevron. Sejak saat itu dan seterusnya, aktivitas Rockefeller lebih bersifat filantropis. Putranya, John D. Rockefeller Jr., bergabung dengan Gates dalam mengatur kekayaan keluarga. Kekayaan Rockefeller memuncak pada tahun 1912 sejumlah hampir 900 juta US dollar. Itu pun sudah dikurangi ratusan juta US dollar yang telah disumbangkan ke amal. Ia mendirikan Dewan Pendidikan Umum pada tahun 1903 yang kemudian dikenal dengan nama The Rockefeller Foundation. Dewan Pendidikan Umum ini mendirikan sekolah menengah di seluruh selatan Amerika dan memberikan konsultasi profesional gratis untuk meningkatkan pengajaran dan pendidikan. Yayasan Rockefeller resmi didirikan pada tahun 1913 dan Rockefeller mentransfer 235 juta US dollar ke sana pada tahun 1929. Pada usia 96 tahun, sebuah perusahaan asuransi membayar John sebesar 5 juta US dollar. Sesuai perjanjian polis yang dibelinya, pihak asuransi harus membayar John jika dia mampu hidup lebih dari 95 tahun. Pada tanggal 23 Mei tahun 1937, John D. Rockefeller Senior meninggal dunia di usia 97 tahun akibat arteriosklerosis. Itu adalah penyakit pengerasan pembuluh darah. Rockefeller meninggalkan kekayaan yang sangat besar untuk keluarganya. Estimasi kekayaannya sekitar 1,4 miliar US dollar. Saat masih belia, John D. Rockefeller bercita-cita untuk memiliki 100.000 US dollar dan hidup sampai 100 tahun. Nampaknya dia hampir mencapai cita-citanya ini. Ia dikenal sebagai pengusaha paling sukses sepanjang sejarah dan milioner pertama di Amerika Serikat. Keluarga Rockefeller juga dianggap sebagai keluarga paling kaya di dunia dan sering di-compare dengan keluarga Rothschild. So, gue pengen tahu pendapat teman-teman mana yang lebih kaya, Rothschild atau Rockefeller? Oke, next episode yang akan kita bahas adalah JP Morgan. Pantengin terus channel ini ya. See ya!